Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Luciana Bruginting. Unit kerja saya SD Negeri 040460 Brastagi, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Bidang studi yang saya ampu sebagai guru agama Katolik dan budi pekerti. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG LPTK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Saya akan membuat video pembelajaran tugas dari UKIT. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Oke, semangat semua ya. Semangatnya luar biasa. Nah, buat anak-anak kami semuanya, kita sebelum mulai pembelajaran ini kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin doa, Nak? Saya, Bu. Ayo, maju santai. Semua ambil sikap berdoa ya. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Doa selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Ibu absen dulu ya anak-anak. Siapa yang tidak hadir? Siapa yang hadir? Kelas mana? Hadir, Bu. Jeki, Hadir, Bu. Hana, Hadir, Bu. Okta, Hadir, Bu. Joseph, Hadir, Bu. Ciki. Hadir, Bu. Ya, berarti kita hadir semua ya. Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita ini, kita bernyanyi terlebih dahulu biar lebih semangat ya. Oke? Pagi hari ini kita masuk ke tema pembelajaran kita, yaitu mengenai tumbuh dan berkembang. Mengenai apa anak-anak? Tumbuh dan berkembang. Iya, mengenai tumbuh dan berkembang. Berkembang pada diri kita sendiri. Nah, anak-anak sekalian, sudahkah tahu kalian pertumbuhan dan perkembangan pada diri kalian itu apa saja? Nah, contohnya kita rajin belajar, tekun berlatih, iya, taat pada perintah Allah dan orang tua. Itu dulu tujuan kita dalam perkembangan dan pertumbuhan kita. Kita harus tahu sampai di manakah sudah pertumbuhan dan perkembangan diri kita itu. Nah, sekarang kita dapat melihat diri kita itu, pertumbuhan dalam diri kita itu kita harus mengerti dari segi apakah yang sudah diperbaharui, yang sudah dikembangkan, dari segi apakah? Contohnya dari segi berat badan kita. Contohnya lagi apa?
Iya, dari apa lagi? Cara berpikir. Iya, dari situ kita harus mengetahui sampai di mana sudah perkembangan tubuh kita. Yang kedua, memahami ajaran kitab suci tentang tumbuh dan berkembang menurut kitab suci Lukas 2 ayat 39 sampai 40. Nah, siapa yang bawa kitab suci anak-anak? Ya, semuanya bawa kitab suci kan? Ayo kita sekarang buka kitab suci Lukas 2 ayat 39 sampai 40. Tentang apakah diceritakan situ? Siapa yang bisa baca anak-anak? Siapa yang bisa baca ayat Lukas 2 39 sampai 40? Siapa yang bisa? Ayo Santa baca anakku. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ya, terima kasih. Nah, di situ tentang pertumbuhan dan perkembangan Yesus terdapat dalam Lukas 2 ayat 39 sampai 40. Di situ diceritakan tentang pertumbuhan dan perkembangan Yesus. Berarti Yesus juga mempunyai pertumbuhan dan perkembangan. Iya, yang ketiga, mampu menerangkan sikap rajin belajar, tekun berlatih, dan taat pada perintah Allah. Nah, apakah kita sudah sampai ke tahap ini? Nah, sudahkah kita rajin belajar? Sudah? Sudah, Bu. Iya, tentu sudah ada peningkatan semenjak kita sudah kelas 3. Iya, harus ada peningkatan. Cara belajar kita, cara kita beribadah, cara kita untuk berlatih, mengasah pikiran kita, harus semua sudah berubah, ya. Halo anak-anak, jumpa lagi dalam Kita perhatikan videonya ya. Katolik dan Budi Pekerti kelas 3 di tahun pelajaran 2021-2022. Di materi yang pertama yang akan kita bahas adalah aku dan berkembang. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengawali dengan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kami semua agar mampu menyadari karya-Mu yang agung. Bukalah mata kami agar mampu melihat betapa Engkau selalu menjaga, mendampingi dan melihara kami sejak lahir hingga kami tumbuh dan berkembang menjadi seperti saat ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang kasih dalam Tuhan, mari kita membuka pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Anak-anak yang terkasih, bahwa tumbuh dan berkembang adalah proses kehidupan yang dialami oleh setiap manusia. Anak-anak, apa sih arti pertumbuhan? Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Apa arti pertumbuhan? Arti pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan atau perubahan tubuh, meliputi perubahan secara jasmani atau fisik, yaitu tinggi badan, berat badan. Nah, seperti gambar ini ya anak-anak ya. Bagaimana kita lihat ini merupakan proses pertumbuhan manusia. Kita lihat dari mulai bayi hingga tua, itu merupakan sebuah proses pertumbuhan manusia. Sedangkan arti perkembangan, apa ya arti perkembangan? Arti perkembangan itu adalah suatu proses perubahan dalam segi secara mental dan Sudah
kita perhatikan tadi video itu tentang apakah itu? Tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita sudah tahu ya bagaimana pertumbuhan, apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada diri kita. Itu tadi ceritanya kan? Nah, sekarang ibu tanya, apa yang kamu lihat dari video tersebut? Siapa yang bisa jawab? Ayo, serta. Tentang pertumbuhan dan perkembangan Yesus. Iya, tentang pertumbuhan dan perkembangan Yesus. Yang lain, siapa lagi? Tentang apa? Tentang pertumbuhan dan perkembangan diri sendiri. Iya, kan kita juga harus tahu. Berarti apa sama seperti yang di video itu? Sama perkembangan dan pertumbuhan diri saya dengan Yesus. Kan gitu ya. Nah, kedua, apa yang sedang dirasakan oleh anak kecil tersebut katanya? Apa yang dirasakan oleh anak kecil dalam video tadi? Apa? Siapa yang bisa jawab? Apa? Apa tadi yang dirasakan oleh anak-anak? Ayo, Santa. Iya, dia merasakan pertumbuhan dan perkembangan pada dirinya. Nah, yang dulunya dia tidak tahu menulis katanya. Nah, setelah berkembang, setelah dia bertumbuh lagi, dia bisa menjadi menulis. Yang dulunya tidak bisa berjalan, sekarang sudah bisa berjalan. Begitulah perkembangan yang dirasakan oleh anak-anak tadi. Nah, yang ketiga, apa yang diinginkan oleh anak kecil tersebut? Apa yang diinginkannya pada dirinya? Setelah dia menonton video tadi, apa yang diinginkannya? Ya, apa yang diinginkannya anak-anak? Ingin menggapai cita-citanya. Iya, dia ingin menggapai cita-citanya. Dengan dia bertumbuh dan berkembang ya, dia ingin menggapai cita-citanya. Impiannya, bagaimanakah saya bisa menggapai cita-cita saya? Nah, maka dia selalu berlatih. Nah, yang keempat, apa yang dilakukan anak kecil tersebut ketika dia gagal untuk menggapai impiannya? Apa yang dirasakannya pada saat dia gagal menggapai impiannya katanya? Bagaimana? Apa Ciki? Iya, dia merasa sedih katanya. Yang lain apa? Dia merasakan apa? Hah? Iya, harus kita lebih sering berlatih. Nah, kita latih diri kita. Nah, jika kita gagal sekali, kedua kali tidak boleh gagal. Harus lebih banyak berlatih. Jangan selalu bersedih. Jangan selalu putus asa untuk menggapai impian ataupun cita-cita kita. Yang kelima, apa pesan yang kamu peroleh dari video tersebut? Apa yang bisa kamu ambil maknanya dari video yang kita tonton tadi? Ayo, siapa yang bisa? Apa yang bisa kita ambil maknanya bagi kita dari video yang kita tonton tadi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, Santa. Jika ingin tumbuh dan berkembang dan bertumbuh itu harus memiliki proses. Iya, jika kita ingin mencapai atau meraih impian kita, semua itu butuh proses katanya. Tidak bisa kita gapai impian kita itu tapi kita malas belajar. Malas kita untuk mengelatih pikiran kita. Mana bisa kita capai impian kita? Nah, jadi tentu mempunyai proses. Nah, jadi semuanya kita punya impian. Jadi dengan adanya impian itu kita harus berlatih, mengasah pikiran kita supaya mendapatkan impian, meraih cita-cita kita. Nah, sekarang yang pertama, setiap kekuatan dan keunikan yang ada pada diri kita itu jangan pernah kita merasa direndahkan oleh orang lain.
Contohnya, nah, kamu sudah menganggap dirimu dijauhi oleh orang lain. Kenapa? Karena kamu tidak tahu dalam hal belajar. Misalnya, temanmu itu pintar. Kamu merasa minder dari teman-temanmu. Sudah berkecil hati. Jangan seperti itu ya. Nah, jadi kita harus percaya diri bahwa aku bisa. Walaupun mereka menjauhi saya, biarlah mereka menjauh, tapi saya percaya saya bisa untuk menggapai impian itu. Biar saya direndahkan, biar saya diremehkan, tapi saya selalu berlatih untuk menggapai impian kita. Nah, yang kedua, jika kekurangan bukan halangan, melainkan kesempatan untuk menemukan cara baru, lebih kreatif, dan lebih kuat untuk mencapai tujuan. Ya. Sekarang tugas kelompoknya kerjasama dengan temannya ya, Nak. Nah, yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan apa saja yang dialami Yesus. Yang kedua, siapa saja yang membantu Yesus untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, apa saja yang harus dilakukan agar dapat menjadi anak yang sehat, cerdas, dan bijaksana seperti Yesus. Yang keempat, bagaimana sikap yang baik kepada orang tua dan guru yang telah menolongmu untuk tumbuh dan berkembang. 5. Sudah tulis jawabannya, Nak? Ya. 5. Apakah kaitan dari video pembelajaran yang kita lihat tadi dengan kisah tumbuh dan perkembangan Yesus? Apa kaitan video pembelajaran yang kita lihat tadi dengan kisah pertumbuhan dan perkembangan pada diri kita? Ayo, siapa yang sudah siap? Kelompok siapa yang sudah siap jawabannya? Ya, kelompok 1, kelompok 2 sudah siap? Ya, ayo. Nomor 1. Pertumbuhan dan perkembangan apa saja yang dialami oleh Yesus, bertambah besar dan penuh hikmat. Nomor 2. Siapa saja yang membantu Yesus untuk tumbuh dan berkembang? Orang tuanya. Nomor 3. Apa saja yang harus dilakukan agar dapat menjadi anak yang sehat, cerdas, dan bijaksana seperti Yesus? Makan makanan yang sehat dan bergizi. Nomor 4. Bagaimana sikap yang baik kepada orang tua dan guru yang telah menolongmu untuk tumbuh dan berkembang? Berterima kasih kepada mereka dan menyayangi mereka. Nomor 5. Apakah kaitan dari video pembelajaran yang kita lihat tadi dengan kisah tumbuh dan perkembangan Yesus? Pertumbuhan dan perkembangan itu harus membutuhkan proses. Semua jawaban yang kalian presentasikan ke depan itu adalah benar. Nah, itulah perkembangan dan pertumbuhan menurut kita, menurut video yang kita tonton, menurut kitab suci yang kita baca tadi, menurut bagaimana Yesus perkembangan pertumbuhannya. Samakah kita seperti Yesus dalam hal pertumbuhan dan perkembangan? Apa yang kamu lihat dari video yang baru saja kita lihat? Apa yang diinginkan oleh anak kecil tersebut? Apa yang dilakukan anak kecil tersebut
ketika dia gagal untuk menggapai impiannya. Apa pesannya bagi kita, bagi dirimu setelah kita melihat video tersebut? Udah? Nah, sekarang kita lanjut. Dari yang kita tonton video tadi, ada 4 aspek yang harus kita ketahui, harus kita tanamkan dalam diri kita. Yaitu, yang pertama, setiap orang harus memiliki kekuatan dan keunikan masing-masing. Bahkan saat kita merasa ada yang kurang dalam diri kita, jangan pernah berpikir bahwa kekuranganmu menghentikanmu untuk meraih impianmu. Seperti tadi jawabannya, dia merasa kecil hati. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa itu tidak perlu. Jangan kita berkecil hati jika impian itu belum tercapai. Yang kedua, kekurangan bukanlah halangan, melainkan kesempatan untuk menemukan cara baru, lebih kreatif, dan lebih kuat mencapai tujuan. Nah, untuk mencapai impian itu, maka kita perlu tujuannya. Bagaimana cara kita? Kreatif apalagi yang harus kita buat supaya tujuan kita itu, impian kita itu akan tercapai. Nah, ketiga, impianmu saat tercapai dengan kerja keras, tekad, dan hati yang percaya bahwa kamu pasti bisa. Kamu harus percaya diri dan harus mempunyai tekad dalam diri bahwa kita harus bisa. Yang keempat, ingat bahwa setiap langkah kecilmu menuju impian itu penting. Nah, setiap langkah hidup kita, perkembangan tubuh kita itu penting bagi diri kita untuk menggapai tujuan kita tadi. Ya, yang kelima, teruslah berusaha, jangan menyerah, dan percayalah bahwa kamu luar biasa dengan diri sendiri. Yakinkan dirimu, kamu pasti bisa. Aku pasti bisa. Dengan caraku sendiri. Bagaimana dengan cara kita sendiri? Itulah kita menggapai impian tadi. Dengan perkembangan tubuh kita, maka pikiran kita juga akan berkembang untuk meraih impian. Ya, jadi dari video yang kita baru saja tonton, itulah yang perlu kita kembangkan dan tanamkan dalam diri kita. Sekarang kita sampai ke refleksi. Nah, kamu tulis di situ ya. Kamu tulis itu mengenai materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, apakah kalian suka dengan media pembelajaran kita pada pagi hari ini? Menarikkah atau enggakkah menurut kalian materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo, tuliskan. Yang kedua, apakah kalian suka dengan cara mengajar ibu barusan? Apakah kalian suka dengan cara ibu menyampaikan materi tentang perkembangan dan pertumbuhan diri kita? Ayo, tuliskan. Sudah? Yang ketiga, apakah kalian mengerti tentang materi perkembangan dan pertumbuhan pada diri kita yang baru saja ibu sampaikan? Mengertikah? Sudahkah kita paham tentang perkembangan dan pertumbuhan kita yang baru saja ibu sampaikan? Sudah? Yang kelima, bagaimana cara kegiatan yang baru kita tampilkan? Di bagian manakah yang kamu paling suka? Bagian mana yang paling kita suka tentang pembelajaran, pertumbuhan, dan perkembangan? Yang kelima, bagaimana dari kegiatan pembelajaran kali ini yang tidak kita sukai? Berarti ada yang kita suka, ada yang tidak disukai. Ayo dituliskan. Bagian manakah kegiatan pembelajaran kali ini yang tidak kita suka?
Kita sudah tahu ya. Sudah? Sudah semua siap? Oke, mari Ibu kumpulkan. Ya. Baik, terima kasih ya anak-anak. Kita harus niatkan dalam diri kita. Tugas saya sampai di rumah apa? Ini. Langsung dikerjakan. Nanti jam segini saya mandi. Nanti jam segini saya istirahat. Nanti jam segini saya belajar. Harus kita punya proses, punya tahap untuk perkembangan dan pertumbuhan kita. Nah, kamu sudah anak-anak kelas 3 semua di sini. Tentu sudah mempunyai tugas di rumah kan? Ditambah lagi tugas di sekolah. Itu artinya kita untuk mengasah pikiran kita tadi. Berlatih untuk menggapai impian tadi. Artinya kita sudah berkembang. Nanti naik kita ke kelas 4. Tentu tugas kita dan tanggung jawab kita akan lebih berat. Tidak mungkin tugasmu dan tanggung jawab nanti dari kelas 3 ke kelas 4. Tentu akan tambah tugas kita. Jadi perlu kita itu sadari. Nah, jadi untuk anak-anak sekalian, kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai tumbuh dan berkembang. Yesus juga bertumbuh dan berkembang. Terlihat dalam Injil 2 ayat 39 sampai 40. Diceritakan bahwa anak-anak Yesus tinggal bersama keluarganya di Nazaret. Ayah dan ibunya merawat dan mendidiknya sebagaimana layaknya anak. Ia pun mengalami proses pertumbuhan perkembangan. Yesus bertambah besar dan bertambah kuat. Ia menjadi anak yang cerdas dan bijaksana. Kasih karunia Allah ada padanya. Itulah kesimpulan dari tema kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai tumbuh dan berkembang. Bisa diingat anak-anak? Bisa, Bu. Iya, bisa diingat ya, dan bisa kita laksanakan serta bisa kita tanamkan dalam diri kita perkembangan dan pertumbuhan apa yang harus saya buat pada diri saya. Jadi bisa dilaksanakan ya? Bisa, Bu. Oke, cukup sekian dan terima kasih pada pagi hari ini pembelajaran kita. Jadi untuk mengakhiri pertemuan kita ini, kita berdoa. Kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang baik, berilah kami semangat dan kekuatan di saat belajar dan berlatih untuk menjadi anak yang cerdas, kuat, dan bijaksana seperti Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk anak-anak sekalian, kita sudah bisa pulang ya. Selamat pagi. Selamat